Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu bersama keluarga komunitas Anda. Dimanapun Anda berada. Hari Minggu biasa ke-21 tahun B, 25 Agustus 2024. Salam Agus CCSR mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Dan tentu juga didukung oleh bacaan pertama dari kitab Yosua bab 24 ayat 1 sampai 2, ayat 15 sampai 17 dan ayat 18, serta bacaan kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus bab 5 ayat 21 sampai 32. Kita dengarkan bacaan Injil. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti kehidupan, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Dia pun berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jika kamu melihat Putra Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang aku katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu dia berkata, "Sebab itu telah aku katakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa-Ku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai saat itu banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Lalu kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda kehidupan yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup kita senantiasa diwarnai oleh keputusan. Tiap-tiap saat, tiap-tiap hari kita mengambil keputusan. Sejak bangun pagi sampai ketika kita akan istirahat. Setiap orang, setiap saat selalu dapat mengambil keputusan, bebas mengambil keputusan. Termasuk juga dalam hal iman, bebas mengambil keputusan. Setiap orang bebas percaya atau tidak percaya kepada Tuhan. Dan ingat saudari-saudara, Tuhan juga tidak pernah memaksakan kehendaknya supaya orang percaya kepadanya. Semua tergantung kepada manusia, mau beriman atau tidak, mau percaya atau tidak percaya. Akan tetapi justru dalam kebebasan itulah manusia, kita-kita ini, sulit menentukan keputusan yang tepat di dalam hidup. Kita perlu ditantang, manusia perlu ditantang supaya bisa membuat keputusan yang tepat, keputusan yang bijaksana. Yosua dalam bacaan pertama saudara-saudari mengumpulkan semua suku Israel dan menantang mereka untuk menentukan pilihan, membuat keputusan. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kepada Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah, atau Allah orang-orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian penegasan Yosua kepada semua suku Israel yang berkumpul. Ditantang demikian, orang-orang Israel ternyata memilih untuk tetap beriman kepada Tuhan, untuk tetap percaya kepada Allah dan segala penyelenggaraannya.
Dan di dalam Injil saudara-saudari, Yesus juga menantang ke-12 muridnya, ke-12 rasul, ketika banyak murid lain itu pergi meninggalkan Yesus. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawaban Petrus begitu mantap dan tegas. Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup dan kekal. Dan kami telah percaya bahwa Engkaulah Kristus, Putra Allah. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, jawaban bangsa Israel, jawaban Petrus menyatakan kepercayaan teguh mereka akan Tuhan. Jawaban ini dapat dimengerti karena mereka sungguh menikmati, sungguh merasakan kebaikan Tuhan. Mereka telah mengalami bahwa apa yang dikatakan, apa yang dijanjikan Tuhan selalu terlaksana, selalu mereka nikmati. Tuhan telah membebaskan mereka, menyertai mereka dalam perjalanan hidup, dan melakukan mujizat-mujizat besar dalam hidup mereka. Tuhan telah memberi mereka bukti, bukan sekedar janji kosong, bukan sekedar kata-kata manis. Maka sudah layak dan sepantasnya saudara-saudari, mereka memilih untuk tetap beriman, tetap menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Saudari dan saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dewasa ini ada begitu banyak tawaran yang menggiurkan, tawaran yang menarik orang yang disodorkan oleh dunia kepada kita manusia. Banyak orang tergoda untuk jatuh dalamnya. Begitu gampang orang meninggalkan agama hanya karena ingin kawin dengan pemuda yang dicintainya. Begitu gampang orang meninggalkan pasangan hidup yang telah bersumpah, berjanji setia di hadapan Tuhan, di depan altar Tuhan. Begitu gampang orang mengorbankan imannya hanya demi mengejar karir, demi jabatan, demi harta dalam hidup ini. Itu bukan sekedar kata-kata hampa, itu sudah menjadi kenyataan yang bisa kita lihat di sekitar kita, saudari-saudara. Di lain pihak, saudara-saudari, begitu banyak orang tidak serius dalam menghayati imannya. Kurangnya komitmen untuk mewujudkan iman. Kita tentu bergembira, saudara-saudari, ada begitu banyak orang Kristiani, orang Katolik yang hidup setia pada imannya. Menghayati hidupnya sebagai orang Kristiani dengan segala jatuh bangunnya, dengan segala suka dan dukanya, dengan segala macam pergumulan perjuangannya. Tetapi juga tidak dapat kita pungkiri, saudara-saudari, bahwa juga ada begitu banyak orang yang dengan bangga menyatakan diri sebagai Katolik, pengikut Kristus, tapi hidupnya jauh dari kehendak Allah. Banyak pasangan suami istri yang diberkati secara Katolik. Bahkan banyak yang baru seumur jagung sudah berpisah. Ibaratnya janji nikah yang diucapkan di depan altar itu masih hangat-hangat kuku. Tetapi sudah ada yang memilih untuk meninggalkan pasangan hidupnya. Entah karena egoisme, entah karena kekerasan hati atau ketegaran hati. Bacaan kedua surat Paulus kepada jemaat di Efesus mengingatkan kita, saudara-saudari, lebih-lebih keluarga Katolik, para suami dan istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seolah-olah kepada Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus sendiri. Tapi saudara-saudari, kita tahu juga ada begitu banyak istri yang tidak taat kepada suami. Ada begitu banyak suami yang tidak mengasihi, tidak menyayangi istri yang telah dipilih, dinikahi. Ada banyak rumah tangga yang kemudian tergoncang karena macam-macam alasan.
Ada banyak pasangan suami istri memilih akhirnya berpisah, mengorbankan perkawinannya, lebih lagi mengorbankan anak-anaknya karena egoisme. Tidak ada penghayatan kasih yang sangat tinggi di dalam pengampunan, di dalam kata maaf, di dalam kata kesediaan untuk memikul salib di dalam perkawinan. Maka nasihat rohani Rasul Paulus, saudara-saudari, mengingatkan kita semua, keluarga-keluarga, untuk setialah kepada imanmu, setialah kepada janji nikahmu, setialah kepada apa yang kamu persembahkan di depan altar Tuhan. Saudari dan saudara, umat beriman terkasih, sabda Tuhan hari ini sungguh menantang kita, menantang iman kita untuk membarui komitmen mewujudkan iman. Kita memilih dan konsekuen untuk beriman kepada Kristus daripada mempercayakan diri kepada tawaran-tawaran dunia, kepada godaan-godaan dunia modern. Pilihan atau keputusan ini menuntut tanggung jawab besar untuk menghidupi iman secara benar dan bijaksana. Jangan pernah ragu untuk memilih beriman dan berkomitmen kepada Yesus. Sebab dialah satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita. Perkataannya adalah perkataan hidup dan kekal. Tentu saudara-saudari, kita tidak akan menukar kebahagiaan kekal di surga dengan kebahagiaan sesaat, dengan memuaskan egoisme pribadi, tetapi mengorbankan iman dan ketaatan kepada Tuhan. Mengorbankan kesetiaan kepada Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini, saudara-saudari, sungguh meneguhkan kita untuk membarui diri, membarui komitmen, untuk meneguhkan komitmen kita untuk beriman secara total kepada Tuhan, dan terus berusaha hidup di dalam segala macam situasi, di dalam ketaatan akan penyelenggaraan Tuhan yang bijaksana. Percayalah saudara-saudari, kita berada di jalan yang benar ketika kita memilih untuk setia kepada iman, untuk setia kepada Kristus, untuk beribadah kepadanya, untuk melaksanakan kehendak-Nya dalam seluruh hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh menantang kami, meneguhkan kami untuk membarui iman dan ketaatan kami, iman dan kesetiaan kami kepadamu. Bimbing berkatilah kami agar senantiasa berusaha untuk membarui diri, membarui komitmen untuk tetap setia, sebab perkataan-Mu adalah perkataan hidup dan kekal, sebab iman kepadamu adalah iman yang menyelamatkan. Kami bersyukur secara istimewa ya Tuhan untuk kesempatan hidup yang Engkau anugerahkan kepada hamba-Mu ini dalam ulang tahun ke-46. Berkatilah hamba-Mu ini dalam segala macam perjuangan, dalam karya pelayanan, agar senantiasa berusaha setia, berusaha untuk membarui komitmen, berusaha untuk semakin layak dan pantas sebagai pelayan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, teristimewa anak Harvey Budiman yang segera akan menjalani operasi jantung. Segala karya pelayanan kami sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.